Wasababu fi dzalik annal bashar ya'khuduna ma'arifahum wa akhlaqahum. Kenapa bertemu dengan para masyayikh, para kiainya di pesantren ini menjadi kesempurnaan ilmu? Karena para santri bisa melihat keseharian para kiai-kiainya yang bisa langsung dijadikan contoh. Jamaah Kopi Dharma TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, di sore hari ini kita masih akan membahas lagi yaitu suatu tema terkait dengan santri. Pastinya kalau kita mendengar kata santri tidak lepas dari yang namanya pembelajaran ilmu agama, karakter yang kuat, adab sopan santun yang selalu dijunjung tinggi. Untuk itu di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu Multaqo Sanat Internasional merawat tradisi memperkuat peradaban santri di Kopi Dharma, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah Kopdar. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali Saidah Kumaidi kembali hadir menyapa Anda dalam program kesayangan kita Kopi Dharma. Oke, tentunya di sore hari ini kita masih akan membahas sebuah tema yang sangat spesial yaitu seputar santri. Tapi mungkin dari beberapa dari kita begitu ya, ada yang masih bertanya-tanya apa itu Multaqo Sanat Internasional, karena di sini ada yang spesial yaitu ada kata internasional. Nanti akan kita bahas. Tentunya Indah tidak sendiri, sudah kita hadirkan 3 narasumber luar biasa hadir di studio TV 9 Nusantara. Yang pertama sudah ada Gus Muhammad Nasir Munawir selaku penanggung jawab Multaqo Sanat Internasional di ujung sana. Assalamualaikum Gus Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Gus sore hari ini? Alhamdulillah, mohon doanya selalu Alhamdulillah, sehat. insya Allah. Sampai acara selesai. Amin. Tadi berangkat dari pondok pesantren atau ada kesibukan lain hari ini? Dari pondok pesantren, berkumpul di kantor PCNU, terus kemudian berangkat bersama-sama Gus tadi. Oke, alhamdulillah. Tentunya di sampingnya Gus Nasir juga sudah bergabung bersama kita di sini ada Gus Muhammad Zaimul Ahrorul Rizki selaku Zuriyah Ponpes Rodotun Nasyiin Mojokerto. Assalamualaikum Gus Zaza, gimana kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih bahagia. Kalau tadi sehat, alhamdulillah ini bahagia. Oke, bahagia. Tadi berarti berangkatnya dari jam berapa dari Mojokerto? Kalau dari Mojokerto tadi jam 2, setengah tiga kurang. Sampai di sini kurang lebih jam berapa tadi? Jam 4 kurang. Habis asar tadi ya? Iya, karena tadi sebenarnya mau berangkat jam 2. Tapi karena saya harus ada rakor dengan Polres Mojokerto, karena ada ya event harlah itu kan. Itu jadi saya sedikit membuat beliau-beliau terlambat. Oke, tapi aman ya. Alhamdulillah. Kita masih bisa live di sore hari ini. Nah, berikutnya yang mungkin juga kita sudah cukup familiar karena minggu lalu juga sudah main ke studio TV 9 itu Gus Muhammad Safiullah MAG selaku RMINU Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum Gus Safi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alhamdulillah sehat, bahagia. Yang ini apa Gus? Gimana kabarnya sore hari? Semangat, semangat. Iya. Oke, pemirsa, kita masih akan membahas yang namanya Multaqo Sanat Internasional merawat tradisi memperkuat peradaban santri. Kita langsung saja menuju kepada penanggung jawab Multaqo Sanat Internasional terlebih dahulu. Ini suatu hal yang menarik ya kalau kita dengar ada Multaqo Sanat Internasional. Saya juga malah baru pertama kali dengar karena ada internasional. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu ini rangkaian acara seperti apa dan kenapa ada label internasional di dalamnya. Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Acara ini didesain untuk kembali menggugah teman-teman dari Nahdlatul Ulama agar kembali untuk mengkaji yang di era modern ini sudah pada bukan lagi kembali kepada gurunya melainkan kepada mesin-mesin yang terorganisir yang baru, jadinya kemudian kita perlu membuat gebrakan yang sekiranya
para Nahdliyin, para penggiat Nahdlatul Ulama untuk kembali mengangkat kultur bagaimana kemudian pendidikan itu harus berjalur sesuai sanad. Karena sanad itu seperti nasab. Bagaimana kita itu mengetahui jalurnya, seperti Nahdlatul Ulama itu kan harus berjalur pada sampai Mbah Hasyim Asy'ari, sampai Imam Syafi'i, sampai Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Madhabul A'immatul Arba'ah, secara syariatnya, secara ketauhidan harus kembali kepada Syekh Al-Maturidi dan kembali kepada jalur akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Sampai Rasulullah SAW. Dan itu sangat penting sekali di era zaman sekarang. Dan kemudian kami membuat acara ini, awalnya acara ini itu didesain untuk hanya lokal Mojokerto saja. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian malah yang mendaftar di awal-awal itu karena memang haus, karena banyak sekali masyarakat Indonesia, Nusantara yang haus akan kebutuhan keilmuan yang bersanad. Maka kemudian yang banyak mendaftar itu dari Sumatera, dari Kalimantan. Malah di luar Mojokerto. Malah ini ada yang daftar dari PCI NU Jepang. Masya Allah. Jadi antusiasnya sangat luar biasa. Baru setelah kemudian gerombolan ini mulai banyak pendaftarnya, baru kemudian kami menyampaikan di setiap kegiatan, banyak kegiatan di Mojokerto, baru kemudian banyak yang dari Mojokerto ikut hadir. Dan acara ini memang kami buat eksklusif dan ada batasan peserta karena memang acaranya kami ingin khidmah dan ini semua dari peserta kami kembalikan kepada peserta. Dan kami juga di acara ini kami juga semoga ini juga menggugah pada para Nahdliyin yang lainnya untuk kembali kepada turoth, kembali kepada guru-gurunya. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan pada fas'alu ahlal Google atau sekarang fas'alu ahlal AI. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang mengerti ketika kamu tidak tahu. Bukan pada mesin-mesin yang seperti itu. Mungkin. Oke, luar biasa. Sebelum berarti kita bedah bagaimana rangkaian acaranya, kita lanjutkan terlebih dahulu kepada Gus Zaza. Termasuk dari tema kita tadi, dari tadi kita selalu bilang bagaimana merawat tradisi, memperkuat peradaban santri. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tradisi pesantren, pertama untuk kepada santri begitu ya, untuk bisa memperkuat peradaban pada masa-masa yang akan datang. Mungkin dari Gus Zaza bisa membantu menjelaskan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mukadimah ikut Gus Nasir saja nggih. Daripada terlalu panjang. Kalau buat saya, bagaimana pendidikan santri bisa menjaga kehidupannya, bisa menjaga apa tadi Mbak? Peradabannya, ya karena kita kalau di pesantren itu kan kalau dalam Islam hukum utama Quran. Penjelasannya lewat hadis. Lalu untuk penerapannya di pesantren. Jadi kalau yang ngomong pesantren kuno, jelas dia belum pernah mondok. Karena apa? Yang di pesantren yang kita ajarkan bukan hanya tentang ilmu masa depan, ilmu pasti dan lain-lain, tapi kita lebih ke bagaimana cara hidup, bagaimana seorang anak dia lepas dari orang tuanya, dijaga oleh asatidnya, oleh gus-gusnya, bagaimana dia bisa berbaur dengan baik. Yang itu ketika dia nanti sudah lulus, sudah boyong, harapan kami dari pihak pondok pesantren, dia bisa menjaga lingkungannya. Sebagaimana guru-gurunya menjaga dia agar tidak liar. Jadi itu adalah metode dari pesantren agar menjaga peradaban tetap baik. Jadi kan sulit kadang-kadang kita hanya teks aja, misal memahami teks itu kan susah. Oke, baik, setelah ini kita juga masih akan membedah bagaimana kita bisa memaknai tradisi pesantren untuk memperkuat peradaban santri. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopdarmo, Kopdar barang arang-arang pintar.
Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, coba Kopdar, kita masih kembali dalam obrolan kita seputar Multaqo Sanat Internasional, merawat tradisi, memperkuat peradaban santri. Tadi saya masih mengutip sedikit apa yang dikatakan oleh Gus Zaza begitu ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa wah, pesantren itu seperti ini, pesantren itu seperti ini. Tapi yang saya suka adalah kadang orang itu berkomentar tanpa tahu sebenar-benarnya yang ada di dalamnya. Mungkin boleh dilanjutkan sedikit oleh Gus Zaza terkait dengan statementnya tadi. Jadi kenapa sih santri sering kali dianggap kuno? Karena santri fokusnya ada di keilmuan yang diajarkan di pesantren karena terlalu banyak, banyak sekali. Jadi mereka untuk update hal-hal yang kekinian, seringkali mereka nggak sempat. Akhirnya mereka terkesan kudet. Padahal kita tahu orang-orang besar yang ada di Indonesia rata-rata lulusan pesantren. Iya, dulunya mondok begitu ya. Iya, apakah itu menjadi hambatan untuk beliau menjadi lebih progresif daripada yang lain? Tentu tidak. Betul. Tapi kalau emang dasarnya dia dari pesantren terus dia tidak bergerak, fokus wiritan aja, ya kan emang malas berarti. Jadi bukan pesantrennya yang bersalah, tapi personalnya yang tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Tergantung kembali kepada orangnya masing-masing begitu ya. Oke, berikutnya ini kalau misalnya kita tanyakan kepada Gus Sofi begitu ya, bagaimana kita bisa memaknai tradisi pesantren begitu ya di tengah perubahan zaman yang ada sekarang. Nah, relevansinya untuk masa depan santri begitu ya, atau bagaimana, mungkin boleh dijelaskan oleh Gus Sofi, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita harus tahu tradisi pesantren itu apa sih? Nah, ya itu. Apa yang ada di dalam pesantren ini yang kemudian kita sebut sebagai tradisi. Tradisi di mana para santri ini di dalam metode belajar mungkin beda dengan metode pembelajaran di luar pesantren. Saya pernah meneliti dalam Al-Quran itu, ternyata ada menarik satu ayat ini. Setiap kalimat yu'allimuhumul kitab wal hikmah itu selalu gandengannya ada tazkiyah. Salah satu contoh ayatnya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Artinya taklim itu selalu digandeng dengan tazkiyah. Itu ada 3 ayat di dalam Al-Quran, setiap ada kalimat yu'allimuhumul kitab pasti ada wa yuzakkihim. Artinya apa? Ternyata model pendidikan itu tidak bisa kalau hanya sekedar teori saja, pembelajaran saja, tapi tidak kalah pentingnya harus juga dengan tazkiyatun nafas. Nah, ini yang menurut kami diajarkan di pondok pesantren. Menurut kami yang diajarkan di pondok pesantren, apa itu tazkiyatun nafas? Tazkiyatun nafas itu adalah proses penyucian jiwa. Bagaimana santri itu diajarkan kejujuran, bagaimana santri diajarkan menerima apa adanya, kesederhanaan, tidak suka berburuk sangka kepada orang lain dan lain sebagainya. Makanya di pesantren itu tidak hanya ilmiah tapi juga amaliyah. Makanya tadi sempat disampaikan oleh Gus Zaza, ketika para santri ini diajarkan oleh para kiai-kiainya tentang satu keilmuan, contohnya salah satu contoh mungkin barangkali kesunatan melaksanakan sholat berjamaah contoh. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Bagaimana santri terus kemudian bisa mengamalkan sholat berjamaah ini dipantau dengan para kiainya, dengan para pengasuhnya. Nah, makanya dalam satu kitab itu di Muqaddimah Ibnu Khaldun dikatakan waliqaul masyayikh mazidu kamalin fit ta'lim. Ketika santri ini selalu berinteraksi dengan para kiainya, dengan para pengasuhnya, ini menjadi tambahan kesempurnaan ilmu pada para santri. Di situ ada terusannya, seingat saya itu wasababu fi dzalik annal bashar ya'khuduna ma'arifahum wa akhlaqahum. Kenapa bertemu dengan para masyayikh, para kiainya di pesantren ini menjadi kesempurnaan ilmu? Karena para santri bisa melihat keseharian para kiai-kiainya yang bisa langsung dijadikan contoh. Makanya tidak hanya di kelas saja, santri itu bertemu dengan kiai tidak hanya di kelas saja, tapi juga bagaimana keseharian kiai yang bisa ditiru oleh para santrinya, bagaimana duriyah kiai yang bisa ditiru oleh para santrinya. Sehingga kalau kata Gus Kausar, santri itu di pesantren tidak hanya ilmiah tapi amaliyah, amaliyah juga ilmiah. Makanya tidak hanya teori. Nah, inilah yang menurut kami tradisi kepesantrenan tidak hanya taklim tapi tazkiyatun nafas ini harus betul-betul dijaga. Nah, untuk masalah dengan dunia modern saat ini relevan atau tidak,
Saya kira tidak hanya relevan, malah justru saat ini dunia itu harus meniru konsep pendidikan di pesantren. Enggak, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu, Masya Allah, miris sekali gitu sih. Ketika ada murid ditegur gurunya nggak mau, malah ngeroyok gurunya. Aduh, ketika ada murid diajari gurunya ongkang-ongkang kaki di atas mejanya. Saya yakin, 1000 yakin di pondok pesantren nggak ada seperti itu. Tidak ada, ngapunten. Ketika guru berjalan saja, santri itu minimal gini. Itu tradisi pesantren. Saya kira di luar pesantren tidak seperti itu. Minimal mungkin hanya salim. Itu kenapa kok santri seperti itu? Karena ada rasa pengagungan kepada orang yang telah memberikan dia derajat mulia di sisi Allah. Yaitu apa? Karena dia diberikan ilmu dari para kiainya. Seperti roan-roan inilah ini yang sering disalah artikan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip tidak suka pesantren. Perbudakan dari mana? Feodalisme katanya. Orang yang mengatakan itu feodalisme karena dia tidak ngerti apa itu feodalisme. Feodalisme tidak seperti itu. Di pesantren ketika para santri itu khidmah dengan membangun kamar, dengan mungkin membersihkan dalamnya kiai, rumahnya kiai, itu tidak lain adalah sebagai bentuk ketakziman atau memuliakannya santri kepada guru. Secara logika ngapunten ya. Ketika kiainya tidak ada yang membantu di dalam masalah rumah tangga, lah kok kadung kiai ini capek, siapa yang mengajarkan santri-santrinya kan gitu. Sehingga dibantulah oleh para santri yang di kalangan pesantren ini disebut khodimul ma'had, orang-orang yang khidmah kepada para guru, dan khidmah itu pun outputnya nanti akan ada keberkahan di dalamnya. Lah, seperti inilah yang mungkin di luar non pesantren tidak tidak percaya atau tidak setuju dalam hal ini, tapi dari kalangan pesantren ini sesuatu hal yang sangat kompleks, sesuatu hal yang sangat wajar sekali, tidak ada paksaan di dalamnya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, ini masih sangat menarik sekali. Saya ingin jadi penasaran ya, kalau misalnya dari sudut pandang antara mungkin Gus Nasir atau Gus Zaza begitu ya, ingin menambahkan terkait dengan pemaknaan tradisi pesantren yang sering sekali ada salah paham kalau misalnya kita juga bukan dari pesantren. Mungkin dari siapa dulu ini? Gus Nasir dulu, silahkan. Khidmah di dalam pesantren selain tazkiyatun nafas yang dikatakan sama Gus Sofi tadi adalah bagian amaliyah. Amaliyah ini adalah praktek ilmu bagaimana kemudian mempraktekkan dari setiap apa yang telah dia pelajari dalam ilmunya untuk kemudian diterapkan. Salah satunya tadi yang dibilangkan Gus Sofi, kenapa kok kemudian kepada gurunya harus tunduk atau harus diam, itu adalah bagian memuliakan di dalam guru, dan itu khas dari pesantren. Itu adalah akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu melalui sanad, dan itu bersambung sampai Rasulullah. Dan bagaimana Rasul mengajarkan kepada para sahabat, bagaimana kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, dan sampai sekarang yang bisa menerima atau berjalan itu adalah di dalam pondok pesantren. Begitu ya. Oke, kita masih akan kembali setelah yang satu ini pemirsa. Kalau misalnya Anda penasaran, jangan sampai ganti channel karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, jamaah Kopdar, nih kita masih akan melanjutkan obrolan kita yang sudah semakin hangat begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu kepada Gus Nasir begitu ya. Menindaklanjuti acara Multaqo Sanad Internasional begitu. Ini boleh dikoreksi kalau saya salah. Di setiap pesantren pasti memiliki kurikulum, pasti memiliki tata cara pengajaran yang berbeda atau ciri khas yang unik-unik begitu ya di setiap pesantrennya. Tapi semua pasti berujung atau berpusat pada sanad begitu ya. Pasti sudah ada pakemnya. Tapi ini yang saya tanyakan, kenapa Pak sampai dari RMI NU Kabupaten Mojokerto ini juga masih menggagas sebuah acara Multaqo Sanad Internasional? Mungkin boleh diceritakan Gus Nasir. Ini adalah tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya ini adalah bagian gebrakan kepada seluruh bentuk manajemen pendidikan yang mulai sekarang mulai bergeser. Dan makanya dengan kebutuhan ayo ngaji ke pesantren lagi, ngaji bersumber, berlandasan sumber lagi. Kalau di dalam istilah dalam pondok pesantren ada istilah namanya sorogan, ada namanya istilah setoran hafalan kitab matan. Itu adalah bagian dari kegiatan rutin bagi seorang santri.
Karena salah satu rukun pondok pesantren, memang benar-benar pondok pesantren, selain adanya kiai dan santri, ya ada sholat jamaah, ada kegiatan belajar mengajar, ada sorogan, ada musyawarah, musyawirin, bahsul masail, dan ada setoran dari kitab-kitab matan. Kitab-kitab matan adalah kitab ringkasan di dalam satu jenis bentuk pelajaran seperti nahwu, sorof, balaghah, mantik. Insya Allah kenapa kok kemudian saya ingin masuk pada kenapa kok perlu ada label internasional. Selain peserta tadi yang saya sampaikan, insya Allah besok tanggal 24 Januari di Pondok Pesantren Raudhatun Nasyiin adalah pendirinya adalah kakek dari Gus Zaza di Kemlagi, Mojokerto. Itu akan insya Allah akan dihadiri oleh Syekh Fadhi Fuad Alamuddin Al-Husaini. Beliau adalah doktor yang mengajar di di salah satu universitas di Lebanon. Dan insya Allah akan dihadiri oleh sekitar hampir 300 peserta. Dan insya Allah nanti akan kemudian, kenapa kok kemudian perlu kami adakan di Kemlagi, dan perlunya kami dari pesantren juga harus kembali pada para sesepuh-sesepuhnya. Nanti juga akan yang memberikan mujiz ijazah adalah Yai Husain Ilyas, Yai Ali Mas Adi, dan Rois Syuriah PCNU, Yai Muslih Abbas. Dan Bunyai Tawilah, beliau adalah istri dari pendiri salah satu pondok pesantren tertua di Mojokerto, yaitu Mbah Nyai Tawilah. Nanti bisa ditanyakan langsung detail oleh cucunya, peran Bunyai dan Dzurriyyah dan seterusnya. Oke, langsung saya tanyakan juga kepada Gus Zaza begitu. Ini masih nyambung sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Nasir. Apa sebenarnya peran antara kiai, dzurriyyah, dan santri begitu dalam pesantren, terutama untuk merawat semua ini yang sudah dibangun dari dulu oleh kiai kita sampai sekarang, dan termasuk untuk di masa depan. Itu bagaimana kira-kira relevansinya? Jadi relevansi hubungan antara kiai, dzurriyyah, dan santri itu kan dzurriyyah harusnya itu mengambil sebanyak mungkin ilmu dari abahnya dan memodifikasi dengan cara yang lebih baik yang nanti bisa ditasarufkan ke santrinya, sehingga dari santri tadi ketika dia boyong ke rumah dia bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan ini. Demi apa? Demi merawat lingkungannya. Bayangin Mbak, kalau misal di satu tempat tidak kenal itu agama seperti apa, orang jadi lebih liar, orang bisa melakukan apapun. Tapi ketika ada salah satu warganya situ yang pernah mondok, pernah nyantri, datang mengajarkan, kira-kira kalau menurut Mbak lebih tertata mana kehidupan masyarakat yang nol ilmu dengan yang memiliki ilmu? Lebih-lebih ilmunya ini bersanad. Kenapa harus bersanad? Karena metode sanad adalah metode yang hari ini dipakai untuk karya ilmiah. Ketika kita menuliskan teori, kita harus pakai itu referensinya di mana? Siapa yang ngomong? Begitu pula sanad. Karena ini berhubungan dengan hukum yang diberikan oleh Allah SWT melalui Nabi yang dilanjutkan terus sampai ke ulama-ulama yang mengajari kita. Seperti itu. Seperti itu. Saya masih penasaran, ini sedikit sekali begitu ya. Apa tanggapan dari Gus Zaza sendiri dengan orang-orang yang merasa, wah, pondok pesantren itu sudah tidak relevan dengan pendidikan yang zaman sekarang, atau mungkin padahal kalau misalnya kita lihat ini ada banyak sekali inovasi terutama dari Mojokerto. Nah, mungkin ada sedikit tanggapan dari beberapa masalah yang sudah menerpa pondok pesantren di beberapa waktu lalu, Gus Zaza mungkin bisa. Iya, namanya orang iri Mbak. Orang iri gak ada hukumnya tuh. Kan dia merasa, aduh pesantren rame nih, kok pendidikanku sepi ya, kita serang kan bisa. Misalnya ya kan. Tapi kalau kita ngomong di pesantren gak relevan, apakah dia udah pernah nyantri sehingga ngomong gitu? Saya yakin dia belum pernah ada di pesantren dan menganggap santri adalah diperbudak kiai, mana ada. Contoh roan aja. Buat kami santri, roan itu bukan bentuk perbudakan, tapi bentuk kebebasan. Gimana bisa begitu? Loh, kalau misalnya ada jam diniyah,
atau setoran karena kita roan. Kasih Kita itu dari orang itu tidak dapat takzir, dari dalam kita dapat makan enak, bahagia, boleh nambah loh. Itu kan indah. Banyak orang yang salah paham, dikira yai yang arogan, hei santri-santriku datanglah kesini, bangunlah istanaku. Enggak, santri cong, siapa cong sing iso iki apa ngono? Cacak aku cak. Jadi malah teman-teman itu santri-santri yang meminta Malah ke bangga senior, ya mereka iya. ya. Malah deket-deket ke khotim, cacak aku cak. Karena itu, karena ketika mereka bisa tabarukan, kiainya ridho, barakallah di kehidupannya. Amin. Kalau misalnya buat pemirsa misal punya saudara atau teman yang dia santri, bedakan antara santri doang sama yang dia khotim di dalam. Pasti kehidupannya sangat berbeda. Sangat berbeda. Rata-rata yang pernah jadi khotim itu selalu pas. Butuh haji, pas ada. Anaknya kepepet, pas ada. Itu rezeki nggak tahu, wallahu a'lam bishawab kan. Kan rezeki haknya Allah. Kita kan cuman Tuhan rezeki dong gitu. Minta aja. Iya. Lah kalau orang dari pesantren dia akan tahu doa itu permintaan. Kalau yang bukan dari pesantren, doa adalah perintah kepada Tuhan. Tuhan diperintah loh Mbak. Tuhan kenapa kok tidak dikabulkan loh? Kan urusannya Tuhan. Kenapa dia menyuruh Tuhan, kan aneh. Nah itu salah satu faedah ketika seseorang bisa belajar di pesantren. Oke, itu ya luar biasa. Mungkin saya lanjutkan dulu kepada Gus Sofi. Ini saya juga pernah mendengar bahwa Rasulullah itu selalu berkata bahwa didiklah anakmu juga sesuai zamannya. Iya, Nah ini saya penasaran, apakah ada perbedaan antara pendidikan santri di masa lalu begitu ya dengan pendidikan santri di masa sekarang? Iya, nggih. Terutama dari Mojokerto sendiri juga. Iya. Bagaimana Gus? Iya, satu kaidah mengatakan al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini yang sangat familiar sekali, merawat tradisi tapi tidak ketinggalan dengan zaman. Makanya para santri meskipun diajarkan berbagai macam kitab kuning, sorogan dengan kiainya, ngaji kitab dan lain sebagainya, tapi banyak juga kok pondok-pondok pesantren yang memiliki inovasi baru, bahkan diajarkan membuat robot. Ya. Bahkan diajarkan ilmu-ilmu yang sangat canggih banyak sekali, nggih. Bahkan survei membuktikan orang-orang menghebat itu juga banyak dari kalangan pesantren, presiden ada, gubernur ada, bupati dan lain sebagainya itu juga banyak dari kalangan santri. Nggih. Jadi memang harus disesuaikan tapi tidak meninggalkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban gitu ya. Tadi saya sangat senang sekali dengan obrolan ini bahwa kadang orang yang berbicara kurang baik terhadap kita malah sebenarnya tidak tahu terkait dengan kita apapun itu. Bukan hanya tentang kehidupan santri saja tapi sesimpel orang lain gitu ya, yang julid kepada kita sebenarnya juga nggak deket-deket banget kan sama kita. Nah itu dia adalah garis bawahnya obrolan kita di sore hari ini. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih kembali dalam acara spesial kita yaitu Multaqo Sanat Internasional. Merawat tradisi, memperkuat peradaban santri. Tadi kita sudah cukup banyak sekali berdiskusi dan juga ngobrol seputar tradisi peradaban santri itu seperti apa. Termasuk tadi juga ada beberapa tanggapan terkait dengan beberapa waktu lalu terkait dengan pesantren. Saya jadi penasaran lagi terkait dengan apa saja rangkaian acara dari Multaqo Sanat Internasional, termasuk kenapa pemilihannya di pondok pesantren ini. Terus mungkin boleh diceritakan detail-detailnya, Gus Nasir, silakan. Acara Multaqo Sanat Internasional ini kami selain menggugah dan seluruh pondok pesantren yang ada di Mojokerto, bagian dari suksesor Nahdlatul Ulama atau merayakan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-103 di akhir bulan 31 Januari besok. Itu adalah bagian dari kayaknya. Sebelumnya yang kemarin yaitu inkubator santri digital. Nah, sekarang ini dan Multaqo Sanat ini insya Allah
akan kami tempatkan di salah satu pondok pesantren tertua yang ada di Mojokerto, yaitu Pondok Pesantren Raudhatun Nasyiin yang pendirinya adalah Mbah Yai Arif, Yai Zainal Arifin. Nanti kemudian akan bisa ditambahkan, kami memilih itu karena santri itu selalu mengambil sanad itu yang lebih tua, yang lebih a'la, yang lebih tua gitu. Seperti para sahabat atau para tabi'in, ketika apabila ada yang sanad yang lebih dekat, itu mesti kami para tabi'in pasti ngambil yang lebih tinggi. Begitu juga acara ini, kami ingin mengambil satu kekaromahan atau keberkahan tempat karena lebih lama, dan kami ingin juga menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan yang telah ditanam oleh Mbah Yai Arif kepada kami, untuk kemudian bagaimana Mbah Yai Arif berjuang di Mojokerto. Nah, itu yang lebih tahu Gus Zaza. Kalau saya cuma gandolan Gus Zaza gitu. Saya bagian dari salah satu khodimin tadi, karena salah satu semangat santri adalah khidmah. Kami adalah khidmah yang kemudian bagaimana mensukseskan para masyayikh, para asatid, para pemilik mahat yang ada di Indonesia sampai yang di luar negeri. Nah, itu kalau kemudian bagaimana Mbak Yai Arif, Gus Zaza bisa menambah. Ini biar kita nggak setengah-setengah pembahasannya Gus Zaza. Ini saya juga jadi penasaran kiprahnya beliau juga dalam NU, terutama pondok pesantren di Indonesia juga berpengaruh begitu ya. Boleh diceritakan Gus Zaza, silakan. Oke. Jadi Abah Yai, saya kalau nimbalkan Abah Yai. Jadi Abah Yai itu benar-benar sosok pemuka agama, seorang pendidik yang sangat cinta dengan pendidikan. Beliau pernah jadi DPR yang akhirnya mundur karena rindu mengajar. Pernah jadi pimpinan pengadilan agama, waktu itu masih Depak ya. Dan akhirnya karena terlalu rindu dengan santri-santrinya, beliau memilih mundur. Dan ketika tadi Mbak sempat tanya, apakah relevan persanatan dan lain-lain dengan kehidupannya waktu itu? Sangat relevan. Kenapa? Terbuktikan dengan ketika Romo Yai waktu itu, Abah Yai itu merasa ketika kok ini yole ngobrol ke Pak D. Kok sawangane pengajiannya cuman di lokal sini aja, gimana ya caranya? Akhirnya beliau men-challenge Pak D untuk bisa membangun radio agar pengajiannya bisa tersebar lebih luas lagi. Yang waktu itu sampai ke Pasuruan juga. Dan juga saat iki sakno arek-arek misalnya ngaji kok sentrup-sentrup karena belum masuk listrik waktu itu. Akhirnya beliau menginisiasi agar di Pondok Ronas ada generator. Yang akhirnya generator itu karena bebannya terlalu besar, maksudnya kalau untuk pondok aja terlalu besar, akhirnya disalurkan ke warga-warga sekitar. Dan beliau juga sangat suka merangkul masyarakat sekitar. Waktu itu beliau juga pernah jadi pengurus Pertanu, jadi lembaga NU yang bergerak di bidang pertanian. Gebrakan beliau adalah ketika sudah panen, sisihkan sedikit panenmu, ditaruh di lumbung. Untuk? Dimana ketika hasil panen tadi udah habis, kan udah nggak megang apa-apa nih. Akhirnya dia bisa ngambil tabungannya itu. Jadi perekonomian rakyat sekitarnya waktu itu alhamdulillah lebih stabil daripada sebelumnya. Jadi emang ketika beliau ngomong sana tentang bagaimana beliau hidup berdasarkan kitab-kitab kuno, tapi secara progresif beliau juga tetap progresif. Kan yang di pondok itu fungsinya adalah kita mencetak santri agar dia itu bisa mengontrol dirinya. Dia tahu hukumnya. Waduh, ada uang jatuh. Kalau nggak tahu, wah berarti ini rezeki dari Tuhan. Itu ada hukumnya, itu diajarkan. Itu yang kami ajarkan di pesantren. Ketika kita tiba-tiba perjalanan jauh, ya nggak tahu, ya apa ya mosok sembayangnya iki kudu qadha. Ternyata kan enggak. Kita bisa jamak qosor. Nah itu gimana? Kita ajarkan di pesantren. Jadi bukan mengajarkan Islam yang keras, enggak. Kita malah menunjukkan bahwa Islam itu ramah. Islam
itu sangat fleksibel, sangat bisa membuat umatnya itu lebih nyaman berdekatan dengan Tuhannya, seperti itu. Oke, luar biasa. Masih dalam Multaqo Sanat Internasional, mungkin dari Bu Sofi juga bisa memberitahukan kepada pemirsa apakah ada pihak-pihak yang ikut menyukseskan acara ini, atau mungkin ada beberapa dorongan begitu ya dari berbagai lembaga, begitu boleh disampaikan. Bu Sofi, silahkan. Alhamdulillah, sebelumnya kami dari RMI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jaza atas semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara di program PCNU RMI, Mbak Indah. Terutama juga dari peserta sendiri juga, karena di acara ini ada beberapa fasilitas yang kita berikan kepada peserta. Namun sebelumnya memang ada iuran peserta, artinya iuran itu tetap kembali ke peserta. Dari peserta untuk peserta ya? Dari peserta untuk peserta, dengan fasilitas ilmu yang tidak hanya tingkat nasional tapi internasional, dengan tempat alhamdulillah dari Gus Zaza yang luar biasa. Terus kemudian peserta yang dari jauh itu dari kami juga akan kita letakkan di tempat transit, kemudian besok kita antar dengan armada yang disiapkan dari panitia untuk ke acara. Dan acara Multaqo Sanat Internasional besok adalah acara puncak, Mbak Indah. Acara puncak RMI dari mulai bulan apa kemarin Gus? Oktober mungkin ya, Oktober ya, dari perlombaan antar santri, keilmuan santri, terus kemudian inkubator kemarin, dan terakhir besok Multaqo acara puncak di tempatnya Gus Zaza di Pondok Pesantren Rodotul Nasiin. Lah untuk itu mumpung nih Mbak Indah, dan panitia insya Allah besok hari Kamis jam 12 malam ini ditutup ini. Ini ditutup. Jadi jam 12 malam hari Kamis ini pendaftarannya kami tutup. Makanya mumpung dari pemirsa di rumah barangkali yang masih ada kesempatan untuk mengikuti, mumpung saat ini masih kita buka. Ada mungkin kalau saat ini masih 250-an sekian kita berarti sampai 300 peserta, dan karena ini nggak mesti ada lagi tahun-tahun besok yang diberikan sanad oleh langsung Ya Ali Mas'ad yang merupakan santri kinasihnya Syekh Yasin Al-Fadani, yang beliau itu dijuluki musnidud dunya. Syekh Yasin Al-Fadani mendapatkan sanad terbanyak di dunia pada masanya, sehingga dijuluki musnidud dunya. Yang memberikan sanad itu adalah muridnya beliau. Terus juga dari Lebanon tadi yang disampaikan, ini kesempatan besar untuk mendapatkan sanad tersebut. Begitu ya. Menghubungnya kemana ini Gus? Bisa nanti di nomornya Gus Nasir. Pinten Gus nomornya Gus? Disampaikan aja. Enggak apa-apa. 0821 2403 9557. Itu ya. Nanti kalau kita kasih Google Form nanti diisi ya. Luar biasa. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar barang orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar barang orang-orang pintar. Oke, jemaah Kopdar, sudah banyak sekali yang kita obrolkan di sore hari ini seputar Multaqo Sanat Internasional, merawat tradisi, memperkuat peradaban santri, yang insya Allah kita doakan bersama-sama acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2026 bertempat di Pondok Pesantren Rodotul Nasiin Mojokerto. Pastinya ini membutuhkan doa dan juga dukungan dari kita semua supaya nantinya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk umat dan bangsa serta negara. Amin, amin ya robbal alamin. Berikutnya akan kami berikan waktu kepada Gus Sofi terlebih dahulu. Mungkin ada pesan-pesan sekaligus harapan untuk acara ini. Boleh disampaikan, silahkan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat Imam An-Nawawi pernah mengatakan dalam satu kitabnya, beliau mengatakan la yu'khadul ilmu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Jangan pernah kita mengambil ilmu kecuali kepada orang yang jelas-jelas keahliannya, jelas-jelas agamanya, dan terverifikasi keilmuannya, dan juga otentik keilmuannya melalui sanad. Karena wa amal akhdu anis syekh fafihi al ajru wa fi al wusul ma'an. Kalau kita mengambil ilmu itu langsung dari guru, berhadapan istilahnya kita adalah talaki, maka kita akan mendapatkan dua hal. Yang pertama jelas pahala, dan yang kedua tujuan pemahaman dari apa yang kita pelajari.
Karena kalau hanya membaca buku saja, mungkin kita bisa membaca buku, mungkin kita bisa saja memahami. Akan tetapi pemahaman itu apakah sesuai dengan apa yang dikehendaki daripada buku tersebut. Oh iya. Oleh karena itu dalam kitab lain juga ada disebutkan itu kenapa pentingnya sanad. Di situ diistilahkan gini, Mbak. Wadhalika asbah itu diserupakan gini. Bityari al-kahribai la yantakilu ila bil muwasil. Jadi sanad itu seperti aliran listrik, Mbak Indah. Seperti lampu ini ya. Kalau alirannya ini terputus, maka lampu tidak akan padam. Sama halnya tidak akan menyala. Karena kalau tidak menyala otomatis akan gelap. Cuman kalau sambungan listriknya ini tidak terputus, sambung, maka akan terus menyala. Sama dengan santri, siapapun yang mendapatkan sanad keilmuan, insya Allah dia akan bisa menyinari masyarakat sekitarnya. Nah, makanya diibaratkan seperti itu. Makanya ini sangat penting sekali untuk diikuti. Kami mohon kepada pemirsa semuanya, mudah-mudahan acara ini diberi kelancaran. Mudah-mudahan mboten udan, Gus. Nggih. Enggak hujan, nggih. Niki juga pawang juga ini. Pawang doanya mandi ini. Iya, kami mohon doanya kepada seluruh pemirsa nggih yang di rumah, mudah-mudahan acara ini bisa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari kami. Oke, baik. Mungkin berikutnya sebagai penanggung jawab ini ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang. Silakan Gus Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang pertama kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar, antusiasnya sangat luar biasa. Dan kami ingat salah satu makalah yang masyhur lah. Kalau Gus Sofi tadi kan makalahnya jarang ya kan. Kalau saya masyhur, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jikalau tidak ada sanad, maka seseorang itu akan berbicara semena-mena, tanpa ada kemudian semaunya. Tidak kemudian atas rem atau atas arahan dari gurunya, karena tidak mungkin tidak mungkin seorang santri kemudian akan khidmah atau berjuang di dalam masyarakat tanpa ada kemudian arahan dari gurunya. Pasti akan ada perdampingan minimal dari doa. Dan momentum ini kami meminta restu kepada seluruh peserta multaqo dan seluruh yang melihat acara ini. Kami meminta mohon doa restunya, semoga diberikan kelancaran. Amin. Kami juga diberikan kesehatan. Karena sudah tinggal H-3 lagi ini, insya Allah semuanya diberikan kesehatan, khususnya Gus Zaza ini tadi sebagai pawang hujannya. Tetap gemuk ya, tetap gemuk. Dan terima kasih. Oke, luar biasa. Berikutnya ini sebagai penutup yang tidak kalah spesial juga ini ya, sebagai zuriyah dari Pondok Pesantren Rodatun Nasyiin Mojokerto. Silakan Gus Zaza. Kalau penutup dari saya, kita membahas tentang sanad. Kita membahas tentang sanad, kita membahas tentang pesantren. Buat orang yang menganggap belajar di pesantren gak keren, itu analoginya kamu melihat orang pinter itu nggak keren. Kamu membanggakan orang yang tidak berilmu. Wah, kamu mondok berarti kamu pinter, berarti kamu nggak keren loh. Itu kan berarti agak unik. Nah, perlu untuk kemajuan bangsa kita, untuk peradaban kita, mulai kita turunkan pemikiran-pemikiran aneh seperti itu. Jadi buat yang pengen anaknya, saudaranya, bahkan dirinya sendiri agar memiliki ilmu yang lebih mapan lagi, datang ke pesantren. Kalau udah merasa tua, aduh nggak pantas mondok, datang ke masyayikh, datang ke kiai, yuk belajar lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Gus Zaza, Gus Nasir, dan juga Gus Sofi. Selamat dan sukses untuk acara Multaqo Sanad Internasional. Kalau tadi Gus Sofi bilang belum tentu ada lagi di tahun depan, semoga ada lagi gebrakan baru lainnya. Begitu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga tetap bahagia selalu. Yang dikatakan oleh Gus Zaza ya. Karena kalau bahagia sudah pasti sehat jiwa raga. Gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih juga Jamaah Kopdar sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kopi Darmos di setiap hari dan jam yang sama. Tentunya sekali lagi mari kita sukseskan bersama-sama Multaqo Sanad Internasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2026 bertempat di Pondok Pesantren Rodatun
Nasyiin Mojokerto. Kita harap ini bukan pertama dan terakhir, Iya, amin, harus amin. ada next episode bersama dengan RFI-NU Amin. Kabupaten Mojokerto. Terima kasih Jamaah Kopdar, saya Dah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.